tadi Rama sampaikan nggak pernah telat absen gitu ya. Karena sampai sekarang pun telat absen ini, apalagi online gini kan kadang ada yang bablas gitu tidur sampai jam 8 Nah, kurang terus bangun-bangun, astagfirullah lupa absen gitu. Banyak banget ya kejadian seperti itu ya itu saya dan pernah mas. saya saya pernah pernah. saya pernah ngechat Mas Taufik lupa absen pas pagi, ingatnya pas sore. Yo yo yo, welcome back to our channel. Kembali lagi kita ke siniar kesayangan kita, Pontianak Podcast Corner, Popcorn Ambiar. Kembali lagi kita ke channel BDK Pontianak dalam acara Popcorn. Dan hari ini kita akan membahas materi yang sedikit berbeda, yang biasanya kita membahas tentang anggaran, keuangan negara. Tapi hari ini kita akan membahas lebih ke SDM pengelolanya nih. Apalagi ini narasumber kita hari ini, bintang tamu kita hari ini sedikit berbeda karena biasanya kan yang sudah memiliki jabatan, yang memiliki pengalaman sangat banyak gitu dalam pengelolaan keuangan negara. Tapi di sini kami menghadirkan fresh blood, ini masih fresh graduate banget, masih baru banget dinyatakan lulus Latsar ini teman-teman narasumber kita hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas terkait mungkin testimoni mereka, mungkin pengalaman-pengalaman mereka terkait kemarin setelah pelaksanaan pelatihan dasar CPNS secara online dan juga dengan menggunakan sistem LMS yang baru. Nah, sekarang kita akan kenalan dulu nih dengan narasumber kita. Halo, selamat sore Mas Rama dan juga Mbak Nurul. Gimana kabarnya Mas Rama? Halo mas, baik mas. Alhamdulillah baik. Mbak Nurul gimana perasaannya ini apa? Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik semua ya. Iya. Dan saya ucapkan juga selamat datang di Pontianak karena mengingat Mbak dan Mas ini baru beberapa bulan ya menginjakkan kaki di kota Pontianak ini tepatnya ya. Dan mungkin baru pertama kali juga gitu ya ke Pulau Kalimantan, kami ucapkan selamat datang. Oke, Mbak Nurul dan juga Mas Rama, mungkin kita langsung aja gitu ya. Gimana sih perasaannya setelah lulus Latsar, setelah dinyatakan lulus dari Latsar yang setelah mungkin kita udah panjang banget nih dari bulan Mei sampai dengan Oktober loh, luar biasa banget. Ini panjang banget untuk penyelenggaraan Latsar di tahun ini. Gimana perasaannya udah dinyatakan lulus dari Latsar? Kalau saya sendiri sih senang banget mas, soalnya kan nggak perlu bangun pagi-pagi lagi. Apalagi harus foto pagi-pagi itu mata masih belekan, tapi udah harus foto. Oke, kalau Mbak Nurul sendiri gimana nih perasaannya? Lega sih, kan nggak harus Zoom seharian gitu, mabuk Zoom terus nggak harus hektik kalau tiba-tiba sinyal hilang lah, terus mati listrik, harus cari sinyal, kayak gitu sih. Oke, luar biasa banget ya karena mengingat kemarin juga Latsar secara online, full online gitu ya kalian ya. Saya sendiri sebagai MOT-nya dari jarak jauh mengingatkan teman-teman gitu kan agak kesusahan juga karena di sini butuh kerjasama antara MOT dan juga pesertanya gitu ya. Kalau misalkan MOT-nya males dan pesertanya nggak bisa diajak kerjasama ya sama aja bohong. Dan alhamdulillah kemarin lancar-lancar aja gitu ya dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober sampai dengan selesai penyelenggaraan kita ini. Dan kemudian eh, emang kalian ada masalah gitu sama bangun-bangun pagi? Tadi kan Mas Rama bilangnya nggak perlu bangun-bangun pagi lagi. Ya bukan masalah sih mas, lebih ke penyesuaian aja, kan baru pertama kali. Dari jam 4 sampai jam 7 ada kegiatan, Betul. dan kegiatannya itu padat gitu. Kaget gitu ya, dan itu pun harus Senin sampai Jumat kan kayak gitu. Dan kadang mengerjakan penugasan pun masih sampai malam kan ya. Kalau Mbak Nurul sendiri ada masalah gitu sama bangun-bangun pagi? Kalau bangun pagi sih enggak, cuma ya kalau pas dingin terus kegiatannya kan ada outdoor kan olahraganya, itu kalau hujan wah udah mager banget. Betul ya, hujan juga menjadi sebuah kendala gitu kan ya, apalagi dari jarak jauh. Kalau misalkan dari dekat mungkin kita bisa olahraga bersama di aula gitu kan ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih buat Mas Ramadan Mbak Nurul juga. Gimana sih perasaannya pada saat waktu itu kan lagi aktualisasi kan, lagi nyaman-nyaman nih ngerjain aktualisasi di kantornya, kemudian harus penempatan, apalagi kan penempatannya cukup jauh gitu kan dari kantor yang tadi mengerjakan aktualisasi di KPPN Pontianak gitu. Gimana perasaannya? Ya, kebetulan kami berdua itu kantornya sama itu Mas, di unit PPN Tangerang. Jadi kan kemarin itu waktu pengumumannya harus ada di Pontianak maksimal tanggal 20 kan. Nah, sedangkan aktualisasi belum kelar nih. Jadi gimana nih?
dikasih pilihan kan harus gimana, harus selesai di yang di Pontianak atau unit baru atau yang di lama di Kabupaten Tangerang. Nah, itu kalau saya pribadi saya milihnya di yang kantor lama. Jadi gimana caranya harus buru-buru harus diselesain sebelum tanggal 20. Jadi aktualisasi kamu sendiri waktu itu selesai sebelum tanggal 20 gitu atau memang ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan mau tidak mau nih sudah pindah ke Pontianak baru diselesaikan? Aktualisasinya sebelum tanggal 20. Bahkan sebelum tanggal 20 karena untuk di KPN itu Pontianak sendiri itu kami tanggal 15 ya, Bang? Ya, tanggal 15 September itu harus udah ada di kantor. Oh keren ya, jadi apa ya, walaupun Iya, dalam waktu yang singkat gitu kan, tapi bisa bagus gitu ya hasilnya ya, bisa insya Allah memuaskan lah Insya ya. Allah, Tapi Mas. kalau dari hasilnya sih udah lulus, insya Allah udah memuaskan. Kalau Nurul sendiri gimana? Pertamanya sih masih nggak nyangka orang lagi sibuk ngerjain aktualisasi, kok rame, ternyata penempatan. Terus ya untuk aktualisasinya kebetulan kan pakai di kantor lama, tapi karena semuanya bisa dikerjain secara online ya overall nggak apa-apa, masih bisa kekejar. Terus juga ini sih untuk penyesuaiannya ya diselesaikan sebelum datang ke sini, soalnya pas udah di sini udah sibuk sama kerjaan di kantor gitu. Udah beda gitu ya Udah beda, kerjaannya ada ya? sedikit sih kegiatan yang masih diselesaikan di KPPN Pontianak, cuma ya masih bisa sih karena udah yang kegiatan pentingnya udah terrealisasi gitu sebelum penempatan. Mantul gitu ya, keren semua kalian ini, luar biasa banget generasi sekarang ini bisa apa ya, multitasking tuh sudah tidak meragukan lagi ya, walaupun terkadang itu jadi keluhan juga ya terkadang untuk diri kita, tapi ya mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman dan multitasking pun ya itu sendiri harus kita apa ya, bakatnya harus kita ciptakan sendiri gitu. Kalau Mas Rama sendiri penempatan di seksi apa sih, ada beda nggak dari pas OJT? Kalau pas OJT kami itu setiap bulannya itu di rolling, Mas. Jadi nyobain semua seksi yang ada. Nah, kalau pas penempatan di KPN Pontianak itu saya di seksi verifikasi akuntansi. Tapi udah kenal lah ya pekerjaannya ya. Karena sebelumnya Kalau kan dari itu jurusan akuntansi juga. Jadi linear lah. lebih iya ya, karena kalau dulu waktu itu tuh seksi Vera kan biasanya rekon-rekon gitu ya. Kalau Mbak Nurul sendiri? Kebetulan sekarang di seksi pencairan dana. Nah pas OJT ya sama sih, kan satu kantor di rolling setiap bulan. Terus kalau di seksi pencairan dana udah pernah ngerasain 2 bulan, agak lama sih, jadi udah lumayan familiar sih. Cuma tinggal menyesuaikan sama kondisi di kantor. Bedanya kalau OJT dulu masih user orang gitu kan ya, Iya, kalau sekarang udah user sendiri. masing-masing. Jadi harus lebih hati-hati. Apalagi kalau udah frontliner gitu kan udah ada namanya gitu kan, Iya. udah ada nama Rama gitu, ada Nurul, udah lebih dikenal satker gitu kan ya, lebih lebih hati-hati lagi kan ya Iya, untuk lebih hati-hati mengerjakannya. Oke. Kemudian nih teman-teman, dari aktualisasi teman-teman sendiri kemarin, ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang bisa dibawa ke kantor yang baru ini, kalau Mas Rama? Yang bisa dibawa, Mas. Saya kan mengenai isu juga, saya itu mengangkatnya edukasi terkait dengan HKP, kartu kredit pemerintah, melalui media sosial Kabupaten Tangerang pada saat itu unit yang lama. Nah, ketika saya udah penempatan di unit yang baru di EPN Pontianak, itu bisa saya bawa ke kantor yang baru sih. Kayak mengenai kan KKP sendiri kan bisa diedukasikan melalui sosial media, bisa dari Instagram, Facebook, atau yang saya buat main itu dari YouTube, ya melalui video animasi gitu. Kalau Mbak Nurul sendiri, isu-isu dan kegiatannya gimana Mbak? Kalau isunya sih kan kebetulan ngambil ini kan modul Bendahara Sakti yang lagi sekarang digencarkan untuk semua satker itu tahu. Tapi karena kebetulan di KPPN Pontianak sudah mulai untuk zoom ke satker tentang sakti, jadi ya udah ada misalnya pejabat fungsional yang ini kan, jadi ya udah, jadi ya dipakai di kantor yang lama. Oh gitu, jadi terpakai lah ya istilahnya ya, dipakai di minimal kantor yang terpakai, lama. betul-betul. Walaupun dibawa ke sini pun masih bisa dikembangkan lah ya gitu ya, Iya. untuk program-program isu dan kegiatannya. Kalau teman-teman sendiri nih beranggapan untuk kegiatannya itu ada pengaruh nggak sih sama kegiatan-kegiatan di kantor?
kegiatan aktualisasi itu ada pengaruh untuk memberikan pengaruh yang signifikan nggak gitu? Kalau saya sih di kantor yang baru ini Mas, atau yang lama? Yang baru. Yang baru. Kalau yang baru sih agak kurang ya. Soalnya kan saya waktu OJT kemarin kan di seksi FSKI. Nah, sekarang saya waktu penempatan di seksi verifikasi akuntansi. Jadi mengenai tusinya juga agak beda. Oh, tapi masih bisa berjalan gitu. Ya, mungkin dari sisi itu sih dari edukasi dari sosial medianya. Jadi kan bisa mengisi untuk konten yang lain. Oke, oke. Kalau Mbak Nurul sendiri masih bisa berjalan ataupun memberikan dampak yang positif gitu, Mbak? Kalau saya sendiri sih ya sama sih kayak Rama, beda seksi kan. Kalau waktu saya aktualisasi di kantor lama itu kan di seksi Vera, seksinya Rama sekarang. Nah, sekarang saya di seksi PD. Jadi ya itu kalau untuk kantor yang lama cukup memberikan dampak, soalnya itu kan untuk WBK kantor kan. Nah, itu untuk inovasi kimia kantor, jadi lumayan memberikan dampak. Untuk kalau di sini ya belum ini sih, belum menemukan ini diterapkannya gimana, soalnya kan nggak menangani sakti juga kan kalau di Belum kantor terlihat baru. gitu ya Ya kalau di dampaknya. kantor baru nggak menangani sakti, soalnya udah ada pejabatnya yang lebih ini kan, lebih paham tentang sakti. Dampaknya tuh jadi lebih banyak ke kantor lama ya. Iya. Ini kendala dari kami itu juga sih Mas. Kan kalau kami dari perbendaharaan kan sebelum lasarnya itu sebelum penempatan. Jadi kan kantornya bisa beda gitu. Beda kayak yang kemarin itu kan ada yang dari Bea Cukai juga kan. Tapi mereka kan udah penempatan. Jadi bisa langsung dieksekusi lah di Iya, kantornya. betul. Betul juga ya Iya, karena karena kita teman-teman kan udah membuat hal tersebut di kantor yang lama gitu kan ya. Jadi patokannya kantor lama gitu ya. Iya. Tapi ya mudah-mudahan untuk isunya sendiri dan inovasi teman-teman bisa dibawa ke kantor baru gitu ya. Apalagi kan kayak contohnya Nurul ini itu apa ya, jadi inovasinya itu bukan hanya untuk Nurul sendiri gitu. Jadi kayak bisa memberikan kontribusi lebih terhadap pencanangan WBK WBBM di kantor lama. Iya. Keren, keren, keren. Terus teman-teman ini penasaran nih sama sistem yang baru gini. Sistem baru gini kan di tahun ini menggunakan LMS nih. Gimana sih pendapat teman-teman? Sebenarnya sih lebih ini ya, lebih terarah ya, karena kan absennya di situ, terus tugas-tugas juga di situ semua. Jadi tuh kayak ya lebih terarah daripada kalau misalnya tugasnya di-share di grup WA gitu kan, ketimbun gitu kan, nggak bisa di-search lagi, nggak bisa dibaca ulang. Kalau misalnya di satu sistem kan jadinya bisa dibaca ulang kapan aja gitu mau baca. Cuma ya ini sih nggak enaknya kadang tuh susah diakses gitu loh, karena yang akses mungkin banyak ya, jadi sering down gitu sih, nggak enaknya. Betul, betul, betul. Saya juga merasa terbantu sekali ya sama LMS ini karena penugasannya bisa diupload di sana, kemudian kami memberikan penugasan di sana dan teman-temannya juga mengumpulkan penugasan di sana kan ya. Iya. Jadi lebih apa ya, lebih tertata, jadi Iya, ada tertata dan terarah. pusat kontrolnya gitu di sana. Jadi dan di sana benar-benar real time gitu ya, jadi ketahuan gitu kan ada yang telat-telat ngumpulin ataupun telat mengisi presensi pun langsung ketahuan gitu di Iya. sana. Tapi ya memang mungkin tadi ya karena banyak yang mengakses, mungkin teman-teman lihat sendiri di sana pelatihannya sampai puluhan ribu gitu ya, Iya. bahkan ada 18.000 lebih kalau nggak salah di sana pelatihan yang menggunakan satu sistem itu gitu. Kita tahu kalau misalkan sistem dipakai rame-rame ya pasti ada lemahnya juga gitu kan ya. Nah, untuk teman-teman sendiri kan di tahun ini tuh kita full ya, full dari bulan Mei sampai dengan Oktober itu full daring. Gimana sih perasaan teman-teman? Sebenarnya sih ada suka dukanya ya. Kalau misalnya dukanya sih sebenarnya pengen banget kalau misal offline tuh kan dari berbagai instansi, jadi kenal banyak teman secara langsung gitu, jadi punya banyak teman baru, terus juga kebetulan kan di BDK sini ya Pontianak, kayak bisa main ke sini selama beberapa bulan gitu. Nah, terus kalau misalnya sukanya secara daring ya ini sih lebih kebantu dari kayak materi-materi, terus kayak tugasnya itu kan secara file-filenya itu bisa terkumpul kan, maksudnya kita bisa baca ulang itu secara setiap hari mau kapan aja gitu, enggak terbatas di waktu pas pelatihannya aja gitu. Nah,
Ini kan daring ya teman-teman ya, apalagi teman-teman kan mau tidak mau tetap harus ke kantor gitu kan, ada jadwal WFO, WFH. Kalau misalkan jadwalnya lagi WFO kan mau nggak mau tetap ke kantor gitu kan ya. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana sih ngatur jadwal belajarnya kapan, jadwal kerjanya sampai kapan, jangan sampai kedua hal ini tuh jadi tabrak-tabrakan gitu. Kalau jadi takutnya belajarnya malah mengganggu kerjaan dan kerjaan malah mengganggu belajar. Gimana sih cara bagi waktunya? Kalau di awal-awal sih agak berat sih mas, soalnya kan harus itu mengerjakan tugas kantor dan Kaget juga ya. ada tugas banyak dari Latsar ini. Tapi karena berjalannya waktu kan mulai membiasakan diri. Jadi kalau saya sih kadangnya kayak curi-curi waktu gitu. Misalnya lagi agak senggang gitu pekerjaannya, mulai ngerjain tugas sedikit atau mulai nyicil belajar materinya. Atau bisa juga kalau saya itu di malamnya mas, jadi malamnya itu kayak baca-baca sedikit materinya atau yang untuk besok biar besok nggak terlalu banyak kan belajar materinya. Oke, jadi benar-benar yang manajemen waktunya tuh harus ini ya, harus pinter-pinter banget yang bagi waktunya. Jangan sampai kayak saya bilang tadi, belajar yang ganggu kerjaan, kerjaan yang ganggu belajar, gitu kan. Apalagi kemarin kita full 1 bulan ya tatap muka ya, dan kemudian setelah itu 1 bulan lagi mengerjakan aktualisasi. Oke, nah kemudian ada nggak sih teman-teman ada perubahan perilaku ataupun pola kerja teman-teman sendiri semenjak eh, Latsar ini dan juga pindah ke kantor yang baru. Lebih ke tadi sih Mas Taufik udah bilang manajemen waktunya lebih baik lagi, karena sebelumnya itu kan pas kita menjadi siswa Latsar itu banyak WFH-nya, jadi ya udah kayak nggak jelas gitu, pekerjaannya juga karena kita cuma bantu-bantu aja, jadi ya banyak kosongnya gitu. Terus sedangkan sekarang udah bekerja, pola kerjanya udah lebih tertata, jadi lebih menyesuaikan. Dan kalau misalnya ada banyak tugas atau pekerjaan di kantor, lebih termanage sih waktu untuk mengerjakan tugasnya, terus disambi dengan tugas lain, misalnya ternyata ada Zoom atau seminar kayak gitu. Jadi waktu Latsar tuh kalian lebih banyak WFH gitu ya? Iya. Ini juga ya baik ya kantornya Iya. memberikan WFH gitu biar teman-teman tuh bisa fokus mengikuti Latsar gitu kan ya, biar nggak banyak gangguan. Kalau misalkan di kantor kan ya mau nggak mau harus mengerjakan itu, mengerjakan ini, dan lumayan banyak distractionnya ya kalau misalkan teman-teman kita mengerjakan PJJ ataupun mengikuti pelatihan di kantor gitu. Walaupun terkadang masih ada beberapa yang ke kantor gitu untuk mencari mencari sinyal ataupun biar nggak sendirian banget gitu ya. Kadang saya juga kayak gitu, soalnya kalau misalkan PJJ ke kantor aja lah, sinyalnya lebih stabil, ataupun nanti kan istirahat biar ada teman ngobrol gitu kan, biar kalaupun di rumah sendirian tuh kadang rasa ngantuknya lebih kuat. Gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman sendiri nih, Latsar ini kan banyak sekali hal-hal yang diberikan, diajarkan, kemudian juga mungkin kata Nurul tadi kan manajemen waktu jadi lebih baik. Nah, kalau teman-teman sendiri ada nggak sih implementasi dari Latsar ini di kantor yang baru? Agak berat ini mas implementasi. Penerapan lah, lebih apa ya, lebih sederhana gitu bahasanya. Itu sih mas yang udah diomongin sebelumnya, masalah manajemen waktu kan. Dari awalnya kami udah banyak absen ini itu, bahkan sampai berapa ya mas, 6-10 kali absen ya sehari dulu ya. Kurang lebih. Iya. Jadi waktu di kantor masalah absen nggak pernah telat lah. Terus ditambah lagi mungkin masalah olahraga mungkin, karena di Latsar dulu udah itu apa diwajibkan untuk olahraga kan tiap paginya. Jadi waktu di kantor kan banyak juga kegiatan, kayak tiap Jumat itu ada kegiatan olahraga rutin, jadi udah kebiasa lah. Tapi kalau untuk masalah aktualisasinya juga bisa dari sisi, kan kalau saya itu mengenai media sosialnya. Jadi di kantor yang baru ini eh, bisa saya apa ya, lebih ke media sosial untuk AHP ini saya bisa pakai juga untuk kantor yang baru ini. Jadi bisa dipakai untuk dua kantor gitu. Betul. Mantap ya, lebih banyak ke manajemen lah ya sebenarnya ya Betul. penerapannya, karena kan di Lasar juga banyak diajarkan terkait manajemen-manajemen ya, terutama manajemen waktu dari pagi sampai dengan yang tadi Rama sampaikan, nggak pernah telat absen gitu ya, karena sampai sekarang pun telat absen ini, apalagi online gini kan kadang ada yang bablas gitu tidur sampai jam 8 kurang terus bangun-bangun,
astagfirullah lupa absen gitu. Banyak banget ya kejadian seperti itu ya. Itu Dan saya pernah mas. saya pernah, saya pernah. Saya pernah ngechat Mas Taufik lupa absen pas pagi, ingatnya pas sore. Itu banyak banget tuh anak teman-teman peserta Lasar ya, dan insya Allah mereka sekarang udah lebih baik lah ya, karena mengikuti pelatihan itu untuk ada perubahan perilaku gitu ya. Kalau misalkan nggak ada perubahan perilaku dari setelah ikut pelatihan ya namanya gagal gitu mengikuti pelatihan, baik pesertanya sendiri maupun penyelenggara pendidikannya. Nah, setelah Latsar ini nih, ada nggak sih harapan, apa sih harapan teman-teman terhadap diri sendiri maupun minimal kantor deh gitu? Kalau harapan terhadap diri sendiri sih, ini ya, supaya tidak terlalu panik. Kalau misalnya, kan pas Latsar itu tiba-tiba mati listrik, sinyalnya hilang gitu, terus itu kadang panik kan. Terus kalau misalnya sekarang ini setelah Latsar, lebih tenang gitu menghadapinya gitu, terus jadi lebih tenang, terus juga lebih disiplin lagi buat absen tadi seperti yang Rama bilang, terus lebih bertanggung jawab juga sama pekerjaan yang ada di kantor gitu, menyelesaikan pekerjaan dulu, nggak mainan HP kayak gitu-gitu. Kalau untuk organisasi ya semoga dapat menjadi insan yang membantu kantor untuk mewujudkan visi dan misi kantor. Mantap, mantap banget ya. Tepuk tangan dulu. Itu ya kalau misalkan, dan harapan Nurul ini semoga menjadi harapan kita semua gitu ya, karena Rama juga pasti kurang lebih harapannya sama gitu kayaknya sama Nurul. Karena apa ya, kita lihat Latsar secara daring ini kan mungkin agak susah gitu ya kalau misalkan dipikirin. Kalau dulu tuh Latsar kalau dipikirin, hah Latsar daring gimana guling-gulingnya, itu pasti kan yang dipikirin pertama kan ya, dari baik gitu penyelenggaranya maupun pesertanya gitu kan pasti mikirnya guling-gulingnya gimana kalau online gitu ya, pasti banyak banget pertanyaan seperti itu. Tapi ya Latsar itu tidak hanya guling-guling gitu ya teman-teman, karena banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa teman-teman ambil dari Latsar ini. Seperti contohnya di tahun ini kan kita full banget nih ya, dan itu tidak kalah seru dan tidak kalah mengesankan gitu daripada Latsar offline. Walaupun ya kalau misalkan Latsar offline mungkin lebih banyak teman, lebih korsanya lebih dapet gitu kan ya. Nah, teman-teman sendiri menganggap kalau Latsar secara daring ini efektif nggak? Kalau Rama sendiri gimana? Kalau saya sih ada positif negatifnya mas. Efektif ya efektif. Namun kalau kayak lebih membangun kerjasama di kelompoknya agak kurang sih. Karena kan secara daring gitu, lebih ke intens ke kelompok masing-masing, kan dipecah ke kelompok lagi. Kita lebih akrabnya ke kelompok kecil itu. Ke kelompok secara keseluruhan agak kurang kenal lah. Gitu. Itu ya kurangnya ya banyak. Tapi dari sisi apa namanya itu manajemen waktunya, dari sisi materinya sih kalau saya lebih efektif itu sih daring sih. Soalnya kan kita fleksibel, mau belajarnya kapanpun dan dimanapun kan. Kalau misalnya Latsarnya offline kan mau nggak mau harus fokus di kelas gitu. Kalau Nurul sendiri, menurut Nurul efektif nggak Latsar secara daring seperti ini? Efektif sih, untuk seperti yang Rama bilang, untuk pembelajarannya, materinya, terus ya. Tapi kalau ya tadi Rama juga bilang kerja sama tim itu untuk 40 anak itu cukup susah. Kadang kelompok aja 10 anak itu lumayan susah. Dibagi lagi kadang kelompoknya 2, 3, itu juga lumayan susah koordinasinya, karena ada yang tiba-tiba sinyalnya hilang. Saya juga pernah sinyalnya hilang, terus kasihan satunya nungguin gitu sih sebenarnya. Ini ya kurang efektifnya di segi misalkan kayak komunikasi lah ya gitu ya, karena terbatasi banget antara jarak dan waktu gitu kayaknya, karena memang beda-beda tempat, beda-beda keadaan sinyalnya juga, beda keadaan geografisnya. Dan untungnya waktu itu insya Allah overall walaupun ada beberapa gangguan-gangguan kecil, insya Allah teman-teman Latsarnya lancar gitu ya. Dan kalian berdua ini sebenarnya salah dua peserta yang saya notice gitu waktu pelaksanaan Latsar. Kalau Nurul ini dulu karena waktu itu izin sama saya ada pemadaman listrik bergilir, bener nggak? Bener ya? Bener. Bener ya, waktu itu cukup lama chatan sama saya, cukup intens gitu ngasih tahu kabar baterainya bentar lagi habis nih mas, gitu-gitu. Nah kalau Rama ini cukup unik saya notisnya. Kenapa?
karena Rama ini sering olahraga pakai piyama. Ya, Itu emang kamu nyaman ya olahraga pakai piyama itu? kan kalau baru bangun kan, kalau mau ganti baju lagi kan agak repot. Jadi saya langsung pakai baju tidur aja mas. Mager gitu ya. Ya udahlah daripada bener-bener mager, ya udah langsung keluar gitu ya. Karena kan habis olahraga langsung mandi gitu. Daripada repot nanti ganti baju lagi. Nambah-nambahin baju kotor, anak kos kan, beratin laundry. Ngerti lah ya anak-anak kos. Oke teman-teman, terima kasih untuk testimoninya terkait Latsar ini. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang mengganjal gitu, kami mohon maaf gitu ya dari pertanyaan-pertanyaannya ataupun dari jawaban-jawaban teman-teman mungkin kurang berkenan untuk disampaikan, kami mohon maaf, dan kalau misalkan ada kekurangan lain kami mohon dimaklumi. Baik teman-teman kawan kami dimanapun Anda berada, cukup sekian obrolan kita untuk pembahasan testimoni dari Latsar di tahun ini. Saya Taufik. Saya Rama. Saya Nurul. Kami mau dan segenap kru dari BDK Pontianak mohon undur diri. Kami ucapkan terima kasih. Popcorn Ambiar.